Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai perdagangan melalui jaringan elektronik. Di sini saya Julia Safira Wardani, selaku moderator sekaligus pemateri, akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama, Saudara Alpik Rizky. Yang kedua, saya sendiri. Yang ketiga, Saudari Hafsah Situmorang. Yang keempat, Saudari Siti Fauzia Rangkuti. Dan yang kelima, Saudari Wilianda Munte. Yang terhormat kepada Bapak Ikhwan El Kamal Pakpahan, MKom, selaku dosen pengampu dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Langsung saja, materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Menurut Kotler dan Armstrong, e-commerce adalah saluran online yang dapat dijangkau seseorang melalui komputer, yang digunakan oleh pebisnis dalam melakukan aktivitas bisnisnya, dan digunakan konsumen untuk mendapatkan informasi dengan menggunakan bantuan komputer, yang dalam prosesnya, informasi dengan menggunakan bantuan komputer dalam prosesnya diawali dengan memberi jasa informasi pada konsumen dalam penentuan pilihan. Maka dapat disimpulkan bahwa e-commerce merupakan kumpulan di mana dinamis antara teknologi, aplikasi, dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan dan konsumen secara komunitas tertentu, di mana pertukaran barang antara pengecer dan konsumen dari berbagai komoditi dalam skala luas dan suatu transaksi elektronik. Dan dalam proses pengiriman barang dari pengecer menggunakan transportasi dari satu wilayah ke wilayah lain hingga sampai ke tangan konsumen, dan hubungan yang terjadi adalah hubungan yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Kemudian, materi yang kedua akan disampaikan oleh Saudara Alpik Rizky. Kepada Saudara Alpik Rizky, saya persilahkan. Baik, saya di sini akan melanjutkan materi dari Saudari Julia Safira mengenai strategi perdagangan melalui jaringan elektronik. Strategi perdagangan melalui jaringan elektronik yang paling penting, strategi yang elemen-elemennya dikaitkan dengan transmisi data elektronik. Yang berkaitan dengan strategi ini adalah sistem antar organisasi atau IOS, merupakan subkumpulan dari IOS dalam kegiatan perdagangan melalui jaringan elektronik. Juga dibutuhkan strategi-strategi yang khusus agar perusahaan mencapai tujuan yang diinginkan. Yang pertama, sistem antar organisasi atau interorganizational system, IOS. Yang kedua, pertukaran data elektronik atau electronic data interchange atau EDI. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Alpik. Kemudian, materi yang ketiga akan disampaikan oleh Saudari Hafsah. Kepada Saudari Hafsah, saya persilahkan. Baik, nama saya Hafsah Situmorang. Dengan NIM 0307-193106, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai bagian C, yaitu perkembangan internet. Interconnection networking atau yang disebut dengan internet adalah sebuah sistem global jaringan komputer yang saling menghubungkan antara satu dengan yang lain di seluruh penjuru dunia dengan menggunakan standar Internet Protocol Suite. Sejarah internet di Indonesia pertama kali dikenal pada tahun 1990-an. Adanya suatu teknologi informasi seperti internet telah membuka mata dunia akan sebuah dunia yang luas, interaksi, dan marketplace baru serta sebuah jaringan bisnis dunia yang tanpa batas. Dunia di dalam internet disebut juga dengan dunia maya, atau yang disebut dengan cyberspace. Hadirnya suatu internet sebagai sebuah infrastruktur dan jaringan telah menunjang efektivitas dan efisiensi operasional sebuah perusahaan, terutama perannya sebagai sarana publikasi
komunikasi, serta sarana untuk mendapatkan berbagai informasi yang dibutuhkan. Informasi dalam internet umumnya disebarkan melalui suatu halaman yang disebut dengan istilah situs jaringan atau sebuah website yang dibuat dengan format bahasa pemrograman atau HTML, Hypertext Markup Language. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Hafsah. Selanjutnya yaitu pembahasan atau materi yang keempat akan disampaikan oleh Saudari Siti Fauziah Rangkuti. Kepada Saudari Siti Fauziah, saya persilakan. Baiklah, saya akan menyampaikan bagian D, aplikasi bisnis dari internet. Internet membawa perubahan cukup besar terhadap bisnis dan melahirkan istilah yang disebut ebusiness. Kotler mendefinisikan ebusiness sebagai penggunaan alat atau platform elektronis untuk melaksanakan bisnis perusahaan. Secara lebih jelas, O'Brien mendefinisikan sebagai penggunaan teknologi internet untuk menghubungkan dan memberdayakan proses bisnis, perdagangan elektronis, dan komunikasi kolaborasi di dalam sebuah perusahaan dan dengan para pelanggan, pemasok, dan mitra bisnis yang lain. Sebagaimana tersirat dalam definisi ebusiness di depan. Ebusiness mencakup 3 bagian, yaitu sistem komunikasi dan kolaborasi, perdagangan elektronik, dan sistem bisnis internal. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Saudari Siti Fauziah. Selanjutnya adalah materi yang kelima dan yang keenam akan dijelaskan oleh Saudari Wilianda Munte. Kepada Saudari Willy, saya persilahkan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi bagian E dan F. E, keamanan internet. Keamanan merupakan aspek penting yang dibutuhkan dari sebuah sistem informasi. Seringkali urutan keamanan berada di urutan kedua atau bahkan di urutan terakhir dalam daftar hal-hal yang dianggap penting. Apabila mengganggu performa sistem, seringkali keamanan dikurangi atau bahkan ditiadakan. Terhubungnya dengan LAN atau Local Area Network atau komputer ke internet membuka potensi adanya lubang keamanan yang tadinya bisa ditutup dengan mekanisme keamanan secara fisik. Ini sesuai dengan pendapat bahwa kemudahan mengakses informasi berbanding terbalik dengan tingkat keamanan sistem informasi itu sendiri. Keamanan informasi adalah bagaimana kita dapat mencegah penipuan atau mendeteksi adanya penipuan di sebuah sistem berbasis informasi, di mana informasinya sendiri tidak memiliki arti fisik. Selanjutnya, F. Implikasi etis dari teknologi informasi. Etika berkomputer amat penting karena masyarakat memiliki persepsi dan ketakutan tertentu yang terkait dengan penggunaan komputer. Fitur-fitur penggunaan komputer yang mengkhawatirkan masyarakat adalah kemampuan untuk memprogram komputer untuk melakukan nyaris apa saja. Fakta bahwa komputer dapat mengubah kehidupan sehari-hari, dan fakta bahwa apa yang dilakukan komputer bisa jadi tidak terlihat oleh orang yang menjadi korbannya. Kehadiran teknologi informasi pada berbagai bidang kehidupan dapat mengakibatkan atau menimbulkan dampak negatif bagi pengguna atau pelaku bidang teknologi informasi itu sendiri, maupun bagi masyarakat luas yang secara tidak langsung berhubungan dengan teknologi informasi tersebut. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih kepada Saudari Wilianda Munte yang telah menjelaskan pembahasan yang kelima dan yang keenam. Berakhirnya penjelasan materi dari Saudari Willy, maka berakhir pula pemaparan materi dari kelompok 4. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.